Ada dua macam orang, mereka yang suka buah zaitun dan yang enggak. Jadi, buat penggemar buah zaitun, apa kamu tahu semua buah zaitun dikemas dalam kaleng dan kamu nggak bisa beli yang segar dimanapun? Nah, alasannya simpel. Rasa zaitun segar nggak enak, hingga tak ada toko yang mau menjualnya. Serius, semua kaleng, minyak, dan bahan kimia ini berfungsi agar buah ini bisa dimakan. Tapi itu tidak berhasil bagi mereka yang anti buah zaitun. Apa kamu sadar bahwa supermarket biasanya nggak berjendela? Ada beberapa alasan. Pertama, mereka ingin agar kamu menghabiskan waktu lebih lama di dalam dan beli lebih banyak barang. Untuk tujuan ini, mereka mengatur suasana yang lain, menjauhkan kamu dari dunia luar. Misal, kamu nggak tahu di luar suasana jadi gelap atau turun hujan, sehingga kamu nggak sadar waktu. Agak mirip di kasino. Tapi ada juga alasan lain. Misal, jendela akan mengurangi tempat yang tersedia untuk rak-rak produk. Sinar matahari langsung juga bisa bikin produk lebih cepat rusak dan label memudar. Apa kamu tahu bahwa H&M, nama toko pakaian itu, adalah kependekan dari Hans and Mauritz? Ini perusahaan Swedia yang awalnya cuma menjual pakaian wanita. Maka saat itu disebut Hans, yang artinya hers atau milik perempuan dalam bahasa Swedia. Mauritz Whitfors memiliki toko retail pakaian berburu yang kemudian dibeli pemilik Hans. Toko itu mulai menjual pakaian pria dan namanya berubah jadi Hans and Mauritz atau yang kita kenal sebagai H&M. Alasannya untuk mempermudah pemasaran. Kapanpun dan dimanapun kamu beli jeruk, pasti dikemas dengan tas jaring merah. Kamu jarang melihat jeruk ditaruh tanpa kantong. Ini semua ada alasannya dan warna tas itu dipilih dengan cermat. Jika dikemas dalam tas jaring merah, jeruk kelihatan lebih oranye dan segar sehingga menarik bagimu. Jadi, lebih besar kemungkinan kamu akan membelinya. Lemon biasanya dijual dalam tas jaring hijau dengan alasan serupa. Jika dikemas dalam tas jaring merah, lemon akan kelihatan lebih oranye. Dan hijau lebih cocok dengan kuning yang bikin lemon mencolok. Ada begitu banyak hal yang nggak kupahami dan salah satunya adalah ini. Kenapa coklat batangan kayak Mars dan Snickers bermotif gelombang zigzag di bagian bawahnya? Ternyata, ya, yang nggak mengejutkan, motif itu muncul selama proses manufaktur. Saat diproduksi, coklat ditaruh di atas sabuk Ain Robert bermotif. Mesin ini melapisi batangan coklat dengan coklat cair, lalu disimpan pada suhu tertentu agar membeku. Alasan kenapa sabuk itu bermotif dan bukan halus adalah untuk memperoleh kembali kelebihan coklat. Saat batangan coklat membeku, motif itu tetap ada. Mungkin kamu pernah melihat coklat yang sudah lama bisa berubah keputihan di permukaannya. Ini terjadi karena seiring waktu, lemak cair yang terkandung dalam coklat batangan, misalnya lemak kakao, mulai bergerak ke atas coklat, lalu mengkristal di atas. Itulah bubuk putih yang dikenal sebagai fat bloom. Ini aman, jadi jangan khawatir. Dan kalau kamu benci coklat itu, kirim saja ke tempatku, dan akan kubuang ke mulutku. Stik lollipop memiliki lubang persegi di ujungnya karena alasan tertentu. Saat permen dipasang di stik, sebagian masuk ke dalam lubang stiknya sehingga bagian ini lebih kokoh. Dengan begini, bola permen atau apapun bentuknya lebih kecil kemungkinannya terlepas dari stik. Ada berbagai warna kuning telur, mulai dari kuning pucat sampai oranye tua. Bergantung pada apa? Enggak, bukan pada jenis ayamnya. Itu cuma memengaruhi warna cangkang. Warna kuning telur bergantung bahan makanan ayamnya. Jika makanannya lebih banyak mengandung pigmen kuning atau oranye, warna kuning telur akan lebih gelap. Dan ya, kuning telur warna apa saja sama-sama bernutrisi, jadi jangan khawatir. Karena kita bahas masalah pertanian, lihat gudang-gudang ini. Apa persamaannya? Ya, warna merahnya. Dan ini kayak tren. Ada masanya ketika belum tersedia banyak jenis cat, orang harus bikin cat sendiri untuk gudang mereka.
Bertahun-tahun lalu, petani menyegel gudang dengan minyak biji rami yang berwarna oranye. Ke dalam minyak itu juga ditambahkan susu, kapur, dan karat. Karat mudah didapat dan berguna, dan punya kekuatan melawan lumut dan jamur. Bersama, bahan-bahan ini mengubah campuran itu jadi merah, dan itu dipakai sebagai cat. Sekarang, ini cuma tradisi yang masih diikuti banyak orang. Mungkin kamu melihat bulu-bulu karet di ban mobil atau sepeda? Apa fungsinya ya? Nggak ada. Bulu-bulu itu muncul selama proses manufaktur ban. Karet dicampur dengan karbon hitam dan dimasukkan ke dalam cetakan. Bahan itu diratakan di seluruh cetakan di bawah tekanan udara tinggi. Agar menghasilkan ban yang bagus, karet harus menutup seluruh permukaan dengan rata. Tapi ada masalah. Gelembung udara terbentuk di antara cetakan dan karet. Untuk membantu pelepasan udara, seluruh cetakan ban diberi lubang-lubang kecil. Sebagian karet memasukinya, dan begitu ban siap, terbentuklah bulu-bulu kecil itu. Nggak ada yang berminat menghilangkannya karena sia-sia, dan bulu-bulu itu nggak membahayakan siapapun. Titik-titik hitam kecil di jendela mobil disebut fritz. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Titik-titik itu harusnya bikin permukaan kaca mobil lebih kasar, agar perekat bisa menempel dan mengelem kaca pada bingkainya dengan lebih baik. Enamel hitam itu juga menghambat sinar UV yang bisa melelehkan lem di bawah pita di sekeliling jendela. Pita hitam itu lebih cepat memanas daripada kaca transparan. Titik-titik kecil itu membantu menyebarkan suhu secara merata. Bus memiliki roda kemudi yang besar karena alasan tertentu. Bus berukuran lebih besar dari mobil dan jauh lebih berat. Jadi, membelokkan bus lebih berat dan kamu butuh banyak kekuatan untuk itu dibanding jika kamu mengendarai mobil. Roda kemudi yang lebih besar dengan garis tengah lebih besar memungkinkan kendaraan lebih mudah membelok dan butuh lebih sedikit gaya dibanding jika roda kemudinya lebih kecil. Truk memiliki roda kemudi besar dengan alasan yang sama. Tempat duduk di bus biasanya bermotif terang. Alasannya agak menjijikkan. Motif ini bisa menyembunyikan noda di kursi. Makin besar kursinya dan makin banyak motifnya, makin sulit penumpang melihat noda-noda itu. Bahkan yang lebih bagus lagi, motif itu biasanya begitu terang, hingga tak seorang pun ingin melihatnya cukup lama untuk mengamati noda-noda itu. Jadi, ya, motif itu ada agar kamu memalingkan wajah. Dan jika kamu tetap melihatnya, agar kotoran itu kurang kelihatan. Boleh aku dengar kata "iuh"? Dan itu alasan persis kenapa rumah sakit dan hotel memakai spray putih untuk menunjukkan betapa bersih dan betapa tinggi standar mereka. Kita semua tahu, dalam kulkas ada lampunya. Aku yakin kamu pernah mencoba mengintip ke dalam untuk melihatnya ketika gelap, setidaknya sekali. Tapi di sisi lain, freezer nggak punya lampu. Jadi kenapa ya? Alasan utamanya adalah memasang lampu tambahan dalam freezer menambah biaya produksi. Mungkin kelihatannya nggak banyak, tapi ingat, ini bukan cuma satu lampu, tapi juga kabel, pemasangan, saklar, dan seterusnya. Dan produsen ingin menghemat uang sebanyak mungkin. Di samping itu, nggak ada orang yang benar-benar butuh lampu di freezer. Kamu nggak melihat freezer sesering bagian utama kulkas. Juga dalam freezer model lama, es mengkristal dalam kompartemen, yang artinya lampu itu akan tertutup es. Mungkin itu sebabnya nggak ada lampu sejak awal hingga saat ini. Banyak ransel memiliki tambalan berbentuk berlian dengan dua celah paralel di bagian depannya. Ini dibuat untuk kenyamananmu. Kamu bisa menggantung sesuatu kayak botol air minum atau sepatu di celah itu. Ini terutama berguna saat kamu pergi hiking. Bayangin, kamu nggak perlu memegang semua barang ini di tangan. Sebab kamu akan butuh tanganmu untuk melawan beruang. Bercanda.